البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berkaitan dengan permasalahan at-taslim. Ada 3 sifat taslim yang kemarin kita pelajari. Apa saja itu ilhad? Dalam apa? Salam. Ada 3 sifat yang sesuai dengan sunnah. Yang pertama, yaitu menoleh ke sisi kanan sampai terlihat putihnya pipi kanan. Terus mengucapkan salam, yaitu bunyinya bagaimana? Saya menoleh dulu sempurna baru apa? Mengucapkan salam. Yang kedua, menoleh ke sisi kiri sampai terlihat putih pipi kirinya, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, meniatkan. Yang meniatkan dalam salamnya untuk memberi salam kepada orang yang ada di sisi kanan dan sisi kiri. Baik. Ini yang sesuai dengan sunnah, maka diperhatikan. Yang terkadang keliru adalah apa? Mengucapkan salam saat bergerak. Maka ini butuh apa? Ketika ingin mengubahnya butuh diperhatikan, butuh usaha agar jangan sampai kembali ke kebiasaan tersebut. Tapi menoleh sempurna terlebih dahulu baru mengucapkan salam. Dan lafaz salam akhwanifillah yang paling banyak datang riwayat yang sahih adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Taib. Adapun minimal salam, yaitu sampai Assalamualaikum. Sedangkan riwayat dengan tambahan wa barakatuh, dengan mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulu telah kita lewati bahwasanya tidak ada riwayat yang sahih yang menambahkan wa barakatuh. Sekarang kita langsung masuk pada az-zikru ba'das shalah. Zikir setelah salat. Wa yustahabbu dzikru ba'da salati bits-tsabiti 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan untuk berzikir setelah salat dengan riwayat-riwayat yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan catatan kaki. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil adhkar, ajma'al ulama'u ala istihbab adh-dhikri ba'da as-salah wa ja'at fihi ahaditsu katsiratun sahihatun fi anwa'in minhu muta'addidah. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab beliau Al-Adhkar, dan Al-Adhkar akan termasuk kitab awal-awal yang dikarang khusus berkaitan dengan zikir-zikir. Kemudian setelahnya banyak dari para ulama mengarang dan memilih-milih kembali dari zikir-zikir yang disebutkan oleh para a'imah terdahulu. Seleksi terus, dipilih yang sahih, ditinggalkan yang dhaif dan seterusnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, para ulama telah berijma' tentang disunnahkannya zikir setelah salat.
Dan telah datang padanya hadis-hadis yang banyak yang sahih, dalam jenis-jenis yang bermacam-macam. Ada yang berupa istighfar, ada yang berupa tasbih, ada yang berupa tahlil dan seterusnya. Oleh karena itulah zikir setelah salat jangan sampai dilalaikan. Jangan terpedaya oleh iblis dan bala tentaranya setelah salat langsung ngobrol. Setelah salat, kemudian bersenda gurau dengan temannya. Setelah salat masih ada ibadah yang berkaitan dengannya yang butuh kekhusyuan, yaitu zikir. Fa'idatun qala Syekh Al-'Alamah Al-'Utsaimin rahimahullahu taala kama fi Majmu'il Fatawa, az-zikrul waridu adbarus salawati afdalu fi mahallihi min qiraatil Qur'an. Zikir yang datang setelah selesai salat itu lebih utama pada tempatnya daripada membaca Al-Quran. Jadi setelah salat yang paling utama amalannya apa berarti Muhammad Aceh? Setelah selesai salat fardu berarti amalan yang paling utama saat itu apa? Berzikir. Lebih utama mana dengan membaca Al-Quran, Fadil? Lebih utama zikir saat itu. Makanya ambil bagian untuk berzikir terlebih dahulu dengan zikir-zikir yang datang. Baru setelah selesai zikir seseorang ingin membaca Al-Quran, maka silahkan. Fakadzalika ijabatul muadzin fi mahalliha afdalu min qiraatil Qur'an wa hakadha. Demikian pula menjawab azan pada tempatnya di saat muadzin sedang mengumandangkan azan. Maka menjawab azan saat itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an. Demikian seterusnya, itu pada tempat-tempat tertentu di sana ada hal yang paling utama dan melebihi keutamaannya daripada qiraatul Quran. Di antaranya misalnya di akhir-akhir malam untuk mengambil bagian beristighfar. Itu waktu yang paling utama untuk beristighfar daripada membaca Al-Quran. Baru setelah mengambil bagian beristighfar, silahkan membaca Al-Quran saat itu untuk menghafal. Tapi hendaknya ada bagian dari istighfar karena saat itu saat yang sangat utama. Wabil asharihum yastaghfirun. Ini di antara sifat-sifat ahlul jannah. Dulunya ketika di dunia mereka di waktu sahur beristighfar. Wa amma idza lam yakun lidzikri sababun yaqtadhihi fa inna qira'atal Qur'ani afdal. Adapun apabila tidak ada untuk suatu zikir sebab yang menuntut dilakukan di situ, maka sungguhnya membaca Al-Quran itu lebih utama. Ini jelas apa? Tapi kalau pada tempat-tempat tertentu yang datang kekhususan, maka zikir di tempat tersebut yang khusus itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Seperti zikir pagi, zikir petang. Pada waktu pagi hendaknya mengambil bagian zikir pagi terlebih dahulu, karena itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Baru setelah mengambil bagian zikir pagi, membaca Al-Quran. Sehingga kebaikan di atas kebaikan. Tanbih, qala Syekh Al-'Alamah Al-'Utsaimin rahimahullah, kama fi Majmu'il Fatawa, laisa minal masyru' anna al-insana idza atamma as-salata rafa'a yadayhi wa da'a. Wa idza kana yuridu ad-du'a fa inna ad-du'a fi as-salati afdalu min kaunihi yad'u ba'da an yansarifa minha. Ini tanbih yang sangat bagus. Yang banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin keliru dalam menempatkannya. Kata beliau, tidaklah termasuk perkara yang disyariatkan seseorang itu apabila telah
menyelesaikan salatnya mengangkat kedua tangannya berdoa. Baik. Jadi berdoa mengangkat tangan setelah selesai salat hukumnya bagaimana, Afif? Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Bukan termasuk perkara yang disyariatkan. Ini penegasan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi seorang mengangkat kedua tangan setelah sholat fardu untuk berdoa, ini bukan termasuk perkara yang disyariatkan. Paham, Afif? Nah, terus bagaimana kalau ingin berdoa? Kata beliau, wa idza kana yuridu du'a fa inna du'a fi sholati afdal min kaunihi yad'u ba'da an yansarifa minha. Apabila dia ingin berdoa, maka sungguhnya doa di dalam salat itu lebih utama daripada dia berdoa setelah selesai salat. Dan doa di dalam salat letaknya di mana? Doa yang dipanjatkan di dalam salat itu letaknya di mana? Kita disunnahkan memperbanyak doa. Putra. Ketika sujud. Yang kedua? Ketika? Hah? Nah, di saat dia duduk tasyahud akhir, sebelum salam. Ini yang kedua yang disunahkan untuk memperbanyak doa. Qala wa li hadza arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila dzalika fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hina dzakara at-tasyahhud. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk berdoa di dalam salat. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menyebutkan tasyahud. Nabi mengatakan qal tsumma liyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Kemudian pilihlah dari permintaan-permintaan yang dia kehendaki. Nah, maksudnya apa? Berdoalah, meminta kepada Allah sesuai dengan hajat yang dibutuhkan. Ini di mana? Setelah membaca apa? Tasyahud sebelum salam. Ngapain itu? Sebelum salam ngapain ini? Raihan? Berdoa. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dul 'ammah min kaunihim kullama sallu tatawwu'an rafa'u aydiyahum hatta inna ba'dahum takadu taqulu innahu lam yada' li'annaka tarahu tuqamu as-salatu wa huwa fit tashahhudi min tatawwu'ihi fa idza sallama rafa'a yadayhi raf'an ka'annahu wallahu a'lam raf'un mujarrad thumma masaha wajahu kullu hadha muhafadhatun ala hadha ad-du'a alladhi yadhunnuna annahu mashru' wa huwa laysa bimashru'. Naam. Adapun yang dilakukan oleh sebagian awam di mana setiap mereka salat sunnah mengangkat tangan-tangan mereka sampai sebagian mereka hampir-hampir tidak pernah meninggalkannya. Nah, terus dilakukan seperti itu. Bahkan kalau lagi ingin cepat-cepat, yang penting doanya, zikirnya nanti. Kan ini pada salat wajib. Nah, untuk perhatikan salat di masjid-masjid awam di malam Jumat misalnya. Malam Jumat sudah keburu mau acara tahlilan. Akhirnya tidak zikir. Nah, tidak zikir, mending apa? Berdoa saja. Dipimpin oleh imamnya, berdoa. Akhirnya zikirnya ditinggalkan. Ini akhirnya apa? Yang sunnah ditinggalkan, yang tidak disyariatkan malah dijaga. Baik. Jadi hampir-hampir mereka tidak meninggalkan seperti itu. Baik.
Sebab engkau lihat dia, nah, salat sudah mau ditegakkan, yaitu iqamah dikumandangkan, taib, dalam keadaan dia masih apa? Tasyahud pada salat sunnahnya. Taib, padahal apa? Sudah iqamah ini. Sudah iqamah, orang ini masih apa? Duduk tasyahud untuk salat sunnah. Kemudian apabila telah salam masih apa? Menyisakan atau melakukan untuk berdoa. Dia angkat kedua tangannya, mengangkat kedua tangan tok. Karena waktu itu mau berdoa panjang juga tidak bisa. Akhirnya cuma angkat tangan tok, raf'un mujarrad. Maksudnya raf'un mujarrad, angkat tangan tok kemudian diusapkan ke muka. Ya, karena mau berdoa sudah iqamah. Tapi dia enggak mau meninggalkan itu. Angkat kedua tangan walaupun tidak membaca doa, kemudian diusapkan ke mukanya. Ini semuanya dia lakukan sebagai bentuk penjagaan terhadap doa yang dia sangka itu adalah hal yang disyariatkan, padahal tidak disyariatkan. Nah, inilah bahaya kejahilan, bahaya kejahilan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga melakukan sesuatu yang dia jaga, dia bela, dia terus-menerus lakukan, ternyata tidak disyariatkan. Nah, maka di antara niatan penuntut ilmu dalam belajar adalah untuk mengusir kejahilan dari dirinya, agar apa? Bisa ibadah dengan benar. Fal muhafadzatu alaihi ila hadzal haddi yu'tabaru minal bid'ah. Maka penjagaan terhadap apa? Berdoa terus-menerus setelah salat dengan mengangkat kedua tangan sampai tingkatannya seperti ini dikategorikan dalam kebid'ahan. Nah, kenapa? Karena dia sudah apa? Sama sekali tidak mau meninggalkannya. Nah, sehingga jelas itu sangat terkait dengan salat. Setiap salat berdoa, setiap salat berdoa. Adapun seseorang, kawan, suatu saat dia sedang memiliki kesulitan, memiliki kebutuhan, ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh tidak kalau dia mau berdoa setelah salatnya ilhan? Boleh saja. Tapi kadang-kadang karena mau berdoa memohon pada Allah, silahkan. Nah, adapun dia jaga terus-menerus, nah, setiap selesai salat mengangkat kedua tangan berdoa, nah, maka dikategorikan dalam bid'ah. Qala rahimahullah, wa amma ad-du'a'u adbar as-salawati wa raf'al yadaini fihi fa in kana ala wajhin jama'i bihaitsu yaf'aluhu al-imam wa yu'amminu 'alaihi al-ma'mumun fa hadza bid'atun bila syak. Adapun doa di akhir-akhir setiap salat, yaitu selesai salat berdoa dan mengangkat kedua tangan padanya, apabila itu dilakukan dalam bentuk berjamaah sebagaimana kita dapati di masjid-masjid kampung, di mana imam yang berdoa kemudian diaminkan oleh para makmum, yang tidak peduli makmum ini apa yang dibaca imam, pokoknya amin, amin, amin. Nah, mungkin dia didoakan kejelekan pun amin saja. Nah, tidak paham apa yang didoakan oleh imam. Terkadang imamnya juga licik, dia doakan untuk sendiri. Nah, berdoa untuk sendiri. Semuanya dhamirnya saya diaminkan oleh makmum. Makmum tidak dapat apa-apa. Nah, dalam bentuk seperti ini, imamnya memimpin doa diaminkan oleh para makmum, maka kata beliau, fahadza bid'atun bila syak. Ini kebid'ahan tanpa ada keraguan. Ya. Berarti setelah salat, amalan yang disyariatkan apa setelah salat fardu, Abdullah? Berzikir. Antum suka berzikir enggak? Setelah salat? Jarang. Nah, alhamdulillah mengaku. Baik. Maka setelah tahu ini sunnah, terus gimana kira-kira? Dilakukan tidak?
Hah? Dilakukan, ya. Jangan jarang lagi, tapi harus sering. Jangan sampai ditinggalkan, karena itu sunnah, ya. Nah, wa yustahabbu dzikru ba'da salati bitsabiti 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jama'na tilkal adhkara fi kitab sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarahna ma'aniha fi kitab adhkarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalawat. Dan telah kami kumpulkan zikir-zikir yang sah riwayatnya tersebut dalam kitab kami sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab itu lebih tebal, kan, berkaitan dengan sifat salat dan zikir-zikir yang sahih berkaitan dengan salat. Dan telah kami syarah makna-makna yang terkandung dalam zikir itu dalam kitab tersendiri juga, yaitu Adzkarun Nabi fi Shalawat, zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat. Nah, qala fa min akhta'il musallin ba'da shalah. Mungkin kalau ada kesempatan insyaallah kita membahas tentang azkar, karena pembahasan azkar berserta syarah maknanya, kawan, ini sangat penting. Dan itu yang paling cepat apa? Teramalkan. Kita dapat belajar satu hadis tentang zikir, diamalkan. Hari kedua zikir berikutnya diamalkan lagi. Nah, sehingga akan terkumpul kebaikan yang banyak. Bidznillahi tabaraka wa ta'ala. Karena di antara penguat seorang mukmin dan penguat seorang penuntut ilmu serta para dai ilallah, ya zikir. Seorang kalau tidak memiliki bagian zikir yang bagus, dia akan lemah. Nah, akan mudah goyah, apalagi dengan apa? Dengan fitnah yang begitu banyak di zaman ini, godaan-godaan dunia, nasallallahu al-afiyata wassalamah. Juga godaan-godaan syubhat. Qala fa min akhta'il musallin ba'da shalah. Sekarang maka di antara kesalahan-kesalahan orang yang salat setelah salat apa saja setelah kita tahu mana yang disunnahkan tadi. Yang pertama, qiraatul Fatihah li arwahi mautal muslimin. Membaca Al-Fatihah untuk ruh-ruh orang-orang yang mati dari kalangan kaum muslimin. Baik. Dan juga membaca Al-Fatihah setiap selesai doa. Setelah selesai, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya tidak? Dia aja ada tidak gitu Muhammad? Hah? Nah, hampir merata seperti ini. Baik, setiap habis zikir, habis doa Al-Fatihah. Dari sisi maknanya saja sebenarnya sudah tidak pas. Penutup kok pakai pembuka. Nah, penutup pakai pembuka. Dan yang jelas, wa hadza lam yakun min hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan termasuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cukup untuk kita tinggalkan. Nah, ketika tahu itu bukan petunjuk Nabi, maka kita tinggalkan. Karena sebaik-baik petunjuk siapa? Syarul, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sautin jama'i. Bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah apa? Salat. Nah, dengan suara apa? Berbarengan. Ini yang paling banyaknya setelah selesai doa. Selesai doa, baca Al-Fatihah, kemudian apa? Membaca apa? Salawat. Bareng-bareng sambil salam-salaman. Nah, ini jelas kekeliruan dan masuk kategori bid'ah.
Ada seorang membaca salawat sendiri, maka tidak masalah. Yang ketiga, qiraatu ayatil kursi bisautin jama'i, membaca ayat kursi dengan bersama-sama. Ini juga jelas suatu yang salah. Karena yang disunahkan dalam zikir adalah seorang berzikir sendiri-sendiri. Ayat kursi termasuk zikir setelah salat bukan? Ayat kursi hendak akmal. Ayat kursi termasuk zikir setelah salat bukan? Tayyib. Ayat kursi ini jangan sampai dilalaikan, akhwan. Karena keutamaan yang besar. Keutamaannya besar. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan, bagi mereka-mereka yang selesai salat fardu kemudian membaca ayat kursi, apa keutamaannya? Kashfi. Tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Dalam artian karena saat ini masih hidup belum bisa masuk surga. Berarti dari sini kita ketahui bahwasanya amalan ini merupakan sebab yang sangat kuat untuk seorang dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Sering dibaca tidak, Mas Afif? Ayat kursi habis sholat. Yang keempat, qiraatu ba'dil adhkari bisautin jama'i, membaca sebagian zikir-zikir dengan cara bersama, dengan suara bersama-sama. Walaupun zikirnya masyru', tapi caranya dengan bersama, ikhwan, menjadikan itu salah, jatuh dalam bid'ah. Ad-du'a bisautin jama'i atau ma'at ta'mini ma'al imam, berdoa dengan suara bersama-sama, atau kalau tidak bersama-sama ya yang membaca imam kemudian diaminkan oleh makmum. Kesalahan yang keenam, mashul wajhi ba'da doa, mengusap wajah setelah doa. Baik, ini jelas. Tidak ada dalil yang sahih padanya. Yang ketujuh, az-zikru bima lam yathbut 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir dengan hal-hal yang tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ke-8, raf'us shaut bi dzikri ma'a iz'ajil musallin, mengangkat suara zikir bersama dengan mengganggu, iz'aj, yaitu membuat ribut bagi orang-orang yang salat yang lain. Yang ke-9, al-mudawamatu ala tarkil adhkaril masyru'ah wal inshighalu bil kalami li ghairi hajah. Ini paling banyak untuk anak-anak ini. Bahkan sebagian yang dewasa juga terkadang jatuh dalam kekeliruan yang ke-9, yaitu terus-menerus meninggalkan zikir yang disyariatkan. Kata orang Jawa, salam kelipat. Tahu salam kelipat? Habis salam langsung nyepat. Habis salam langsung pergi. Salam langsung pergi. Ini tidak betul. Habis salam kemudian baca zikir yang khusyuk. Jangan sibukkan dengan yang lain. Ya. Terus-menerus meninggalkan zikir yang disyariatkan dan menyibukkan dengan perkataan yang tidak ada kebutuhan, maka ini tidak betul. Namun apabila ada kebutuhan untuk berbicara, misalnya menyampaikan hal-hal yang butuh disampaikan kepada para jamaah sebelum mereka beranjak pergi, maka boleh sesekali ketika ada kebutuhan. Maka ini dijaga. Yang anak-anak mulai belajar untuk apa? Untuk menerapkan zikir-zikir tersebut.
Yang ke-10 al-mudawamatu ala ilqa'id darsi ba'dal insirafi minas salati mubasyarah. Terus-menerus menyampaikan pelajaran setelah selesai dari salat secara langsung. Ini biasa di masjid-masjid jamaah tabligh. Habis salat salam langsung khawatir jamaah pada pergi, dia ambil kitab Fadailul Amal bacakan. Langsung naik mimbar. Wa qabla syuru'i fil adhkar, dan sebelum mulai membaca zikir. Naam, mimma yufawwitu 'alal mudarrisi wa 'alal musallin fadla dzikri ba'da shalah, yang akan meluputkan si pengajar dan orang-orang yang salat keutamaan zikir setelah salat. Dan ini jelas. Nah, tapi seyogianya kalau ingin menyampaikan pelajaran ya setelah manusia mengambil bagian zikir dan dia pun mengambil bagian zikir, baru sampaikan kajian dan pelajaran. Baik. Juga di antara kekeliruan akhwan yaitu berzikir dengan menggoyang-goyangkan kepala, menoleh ke kanan ke kiri ketika membaca tahlil. Nah, atau dengan dengan gerakan-gerakan yang lain. Nah, karena zikir akhwan ya kita khusyuk, butuh khusyuk, tenang. Nah, dengan menggoyang kepala kanan kiri, nah, atau ke depan ke belakang. Nah, ini metode ahli tasawuf. Nah, yang mereka berzikir pada Allah sambil bergoyang-goyang. Bahkan dulu di antara yang ditanbihkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala, yang terkadang seseorang tidak sadar, yaitu dari para penghafal Al-Quran. Ketika menghafal, goyang depan belakang, goyang depan belakang. Nah, ketika menghafal. Nah, ini terkadang didapati dari orang yang menghafal Al-Quran tidak disadari. Nah, sambil goyang-goyang. Maka ini ditinggalkan. Nah, ini ditinggalkan. Baik, karena kebiasaan yang buruk. Dan menyerupai metode sebagian ahli bidah dalam zikir-zikir mereka. Tapi berupaya untuk tubuhnya tenang saja, diam saja ketika berzikir, demikian pula ketika membaca Al-Quran. Dan juga berkaitan dengan zikir, di antara yang perlu ditambahkan di sini kekeliruannya adalah menghitung zikir dengan dengan tasbih. Dengan dengan mutiara-mutiara tasbih itu. Taib, karena yang sunnah menghitung zikir dengan jari jemari kita. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbiha biyadih. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir dengan tangannya. Naam. Dan biyadih ini mufrad mudhaf, memiliki makna umum. Sehingga mencakup tangan kanan maupun tangan kiri, digunakan untuk menghitung zikir, sehingga dia akan menjadi saksi kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz yang mengkhususkan biyamini dalam riwayat Abi Dawud, maka lafaz biyamini adalah lafaz yang syadz. Karena telah bersendirian dalam meriwayatkan lafaz biyamini ini guru Abu Dawud, yaitu siapa? Muhammad Ibnu Qudamah, saya. Nah, beliau bersendirian dalam meriwayatkan ini, menyelisih sederetan para a'immah thiqat. Sehingga lafaz pengkhususan tangan kanan dalam menghitung zikir ini lafaz yang syadzah. Lalu bagaimana kita menghitung zikir? Ya, kembali ke keumuman hadis biyadih. Kaidah dalam usulul fiqh, mufrad mudhaf tufidul umum, ya. Mufrad yang diidhafahkan memiliki makna umum, mencakup tangan kanan dan tangan kiri. Kita tidak mengkhususkan salah satu dari keduanya kecuali dengan dalil. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan Nabi menyukai
untuk menggunakan yang kanan, bukan maksudnya kemudian mengesampingkan yang kiri. Karena dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, lafadznya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun, menyukai tayammun. Maksudnya apa? Menyukai mendahulukan yang kanan pada tana'ul, yaitu memakai sendal. Memakai sendal mendahulukan yang kanan, bukan berarti yang kiri tidak dipakai ya, Fadil. Nah, wa tarajjul. Tarajjul itu apa? Menyisir. Tarajjulihi, menyisir. Menyisir didahulukan yang kanan. Kanan dulu ya kawan. Bagian kepala kita yang kanan didahulukan. Tapi yang kiri disisir enggak? Ya disisir juga setelahnya. Wa fi sya'nihi kulih, dan dalam perkara-perkara beliau yang lain secara keseluruhan suka mendahulukan yang kanan. Baik. Maka didahulukan yang kanan dulu, baru digunakan yang kiri. Nah, dalam menghitung zikir. Baik, sebagaimana pula doa. Nah, doa dalam salat, doa ketika pada tempat-tempat yang disunahkan mengangkat tangan, ya diangkat keduanya. Bukan kemudian diangkat satu tangan saja, tangan kanan, tangan kirinya ditinggalkan dengan alasan karena tangan kiri biasa untuk cepok, untuk hal-hal yang kotor. Nah, ini alasan yang tidak tepat. Nah, karena apa? Dalam masalah ini kedua-duanya digunakan. Baik. Dan juga dalam menghitung zikir kedua-duanya digunakan. Tentunya kita lebih suka kedua-duanya menjadi saksi bahwasanya digunakan untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menghitungnya. Dan biyadi, ya dengan tangannya. Nah, dengan tangannya. Adapun lafaz dengan anamil, dengan ujung-ujung jari. Tayyib, anamil itu bagian ini. Bagian namanya anamil. Tayyib, unmulah. Unmulah. Makanya kalau perempuan kalau mau tahallul dari ihram, mereka memotong rambutnya dengan kadar satu unmulah, satu ruas ini tok yang dipotong ketika tahallul dari ihramnya, ya rambutnya cuma segini, potong. Nah, menghitung dengan anamil dengan ujung jari. Riwayat tersebut lemah. Sehingga kalau kita mau berupaya untuk betul-betul memperhatikan lafaz hadis dalam masalah itu, ya dengan jari, ya kita hitung dengan jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Yaqid, namanya yaqid, membikin akad. Ini kalau seperti ini hal melepas. Makanya dulu kalau Syekhuna Muhammad Mani' hafizahullah taala ketika mencontohkan yaqid, ya ketika akad saja, yaitu ketika menggenggamkan. Adapun ketika melepas tidak diulangi lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi ngitungnya pas gini tok. Adapun pas melepasnya ini tidak ngitung. Tapi lepas semua baru dihitung lagi. Lepas dihitung lagi. Karena yaqid, membuat akad. Ini kalau berupaya untuk betul-betul mencocoki lafaz. Walaupun akhwan, selama seseorang dalam menghitung zikir dengan tangannya, insyaallah tidak diingkari. Tidak diingkari, la yungkar alaih. Yang jelas-jelas diingkari adalah ketika dia menghitung zikir dengan dengan manik-manik tasbih itu. Karena itu jelas kebid'ahannya. Jelas kebid'ahannya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah rahimahullah taala dalam kitab khusus. Beliau mengarang kitab khusus tentang bid'ahnya musabbihah, yaitu manik-manik tasbih tersebut, beserta sejarahnya kok bisa sampai begitu masyhur di tengah-tengah kaum muslimin.
bahkan menjadi simbol, menjadi apa? Syiar muslim. Ya, di mana-mana bawa tasbih. Baik. Terkadang bawa tasbih saja diputar-putar tapi bibirnya tidak gerak. Allahul musta'an. Ini sekilas tentang pembahasan azkar setelah salat. Dan hendaknya seorang muslim dari hari ke hari berupaya melihat-lihat, menambah dari zikir-zikirnya yang dia lakukan. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.